Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. And last week I have talked about present, and today I'm going to explain about past tense. Nah, if you want to memorize easily about tenses, and last week I explained that the tense has for children and has for mothers. Yeah, each of the mothers has for children, so it means that the tense is 16 tenses. So 16 tenses must be memorized. If you want to improve your English, you must master 16 tenses. Yeah. How to memorize 16 tenses? So you must watch my video. Before I'm going to start the explanation. Do not forget to subscribe my channel video and don't skip. Okay, jadi langsung aja ya. The past. Nah, kemarin kan saya udah bilang ada 4 ibunya dan 4 anaknya. Ibunya ada present, ada past, ada future, and ada past future. Dan masing-masing ibunya ini memiliki 4 anak. Ya, masing-masing 4 dari ibunya ini memiliki 4. Yang pertama adalah simple, continuous, perfect, dan simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, last week present udah dijelaskan ya. Sekarang we come to the past. Nah, oke, yang pertama simple past. Simple past. Nah, simple past. Jadi maksud dari simple past ini adalah suatu kalimat ya atau kejadian. Nah, pertama dulu saya jelaskan. Saya ingatkan, yang membedakan kata waktu di dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerjanya. Kalau kata kerja pertama itu present, kata kerja kedua itu adalah past tense. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin ada kata waktunya. Oh, kemarin saya tiba. Apapun kata waktunya, kata kerjanya sama. Ya, tapi kalau tidak di dalam bahasa Inggris, kata kerjanya berubah-ubah tergantung dengan kata waktunya. Oke, jadi kalian harus tahu yang mana which one is verb 1 and which one is verb 2 ya, and which one is verb 3. Jadi verb 3 ini tidak ada tensesnya ya. Tidak ada tensesnya. Oke. Jadi verb 1 present, verb 2 adalah past. Oke, kita masuk ke simple dulu. Simple itu adalah suatu kejadian yang sudah berlalu atau lewat. Contoh kata waktunya boleh kemarin. Intinya udah lewat ya. Kemarin kan udah lewat. Kemudian tadi, kemudian lusa, 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 tahun yang lalu, pada tahun 2000, terserah ya. Intinya kalau misalnya sebelum 2021, sekarang kan 2021, maka itu adalah kata waktunya adalah past tense. Tapi kalau kata waktunya itu adalah 2021, itu adalah tensesnya present. Kalau lewat dari 2021, itu tensesnya adalah future atau akan datang, karena belum terjadi. Oke, rumus yang kita pakai itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah yang ada kata kerjanya. Ya, yang ada kata kerjanya. Setelah subjek, lihat yang ini ya, yang berbentuk tabel. Setelah kata kerja ya. Setelah kata kerja, kita ikuti dengan verb 2. Nah, itu dia. Kalau misalnya kata kerjanya kedua, itu sesuatu yang udah terjadi ya. Nah, kemudian ditambahkan objek. Jadi objek ini nggak wajib di dalam kalimat, tergantung verbnya apa. Kalau misalnya kata kerjanya itu butuh verb, maka tambahkan objek. Contohnya misal kata kerja yang butuh objek. Saya membawa, kan belum selesai kalimatnya ya. Belum selesai, membawa apa? Boleh jadi membawa buku. Nah, maka yang jadi objeknya adalah book atau buku. Tapi contoh kalimat yang tidak butuh objek atau kata kerja yang tidak butuh objek, misalnya tidur. Saya tidur, apakah udah selesai? Udah ya. Tidur nggak perlu pakai objek. Misalnya saya tidur di atas meja. Di atas meja. Mejanya ini bukan objek tapi tempat ya. Jadi bedakan mana tempat dan mana objek. Oke, jadi
Objek itu tidak wajib dan tergantung kata kerjanya apa. Nah, kemudian rumus yang kedua, subjek diikuti oleh was atau were. Nah, jadi was atau were itu boleh ditambahkan lagi di depannya itu preposition atau kata depan. Misalnya I was there. There kan kata depan ya, atau artinya ketengah waktu. Boleh juga diikuti adjective. Beautiful, I was beautiful, I was beautiful, itu ya. Nah, boleh juga adverb. Yang nggak boleh itu to was were ini kan adalah to be. Jadi to be itu tidak boleh diikuti oleh bab 1 atau bab 2. Ingat ya. Saya jelaskan lagi, to be tidak boleh diikuti oleh bab 1 atau bab 2. Oke, kita masuk ke contoh dulu. Nah, untuk contohnya, dia adalah pacar saya. Nah, ini kan udah lewat nih. Di sini adalah tahun lalu atau last year. Nah, berarti she was my girl. She was my girl. Kalau she was my boy itu salah ya. Harusnya he. Oke, she was my girl last year. Nah, itu bedanya. Kalau she is my girl itu adalah pacar sekarang ya. Tapi kalau she was my girl last year itu adalah udah jadi mantan, bukan pacar lagi. Itu bedanya. Atau di sini saya seorang mahasiswi UIN. Oke. I was my student of UIN. Okay, I was my pula. Saya seorang mahasiswa UIN. 5 tahun yang lalu, nggak usah lah dibikin. Okay, I was a student of UIN. I was a student. Nah, beda dengan kalau I am a student, berarti dia udah masih murid ya, masih murid. Tapi kalau I was a student itu udah jadi alumni, bukan murid lagi. Nah, itu bedanya. To be is MR dengan was were. Oke, kemarin saya menangis. Nah, ini yang ada kata kerjanya ya. Saya menangis karenanya. Oke, kemarin. Oke, berarti yesterday. Yesterday I cried. Nah, kita pakai verb 2 ya. I cried, ya. Nah, I cried because of her. Objeknya adalah of her atau of him. Nah, gitu ya. Jadi cried-nya ini kita ganti jadi verb 2, nggak boleh verb 1. Oke. Oke, kemudian past continuous. Oke. Past continuous adalah suatu kejadian yang berlangsung, ya, suatu kejadian yang sedang berlangsung tapi sudah lewat. Misalnya, contohnya gini. Kalau sekarang kita buat siaran langsung itu adalah present continuous. Kemudian siaran langsung kita itu udah lewat 5 jam yang lalu. Karena udah lewat berarti itu adalah past continuous gitu ya. Tadi contohnya, tadi saya sedang makan, tadi saya sedang mandi, tadi saya sedang belajar, atau tadi saya sedang berbicara. Intinya sedang tapi udah lewat waktunya. Oke, kemarin saya terserah. Nah, biasanya di sini waktunya adalah while atau when. Nah, while atau when itu artinya adalah ketika. Sama ya, artinya while atau ketika, bukan kapan ya. Jadi when itu banyak maknanya. Oke. Ya. Kemudian contohnya gini, boleh at this, kata waktunya ya, at this titik-titik yesterday. Maksudnya di sini misalnya at this time yesterday, pada saat ini kemarin. At this time last week, pada saat ini minggu lalu. At this time, atau misalnya ganti dengan jam lah. At 7 o'clock yesterday, at 7 o'clock last year, at 7 o'clock kita jadian, terserah ya. Tahun lalu kita jadian pada jam 7 sekarang, tahun lalu pada jam 7 tahun lalu, terserah. Nah, pokoknya ada at itu adalah pada ya. Nah, rumusnya yang namanya continuous itu selalu menggunakan verb ing, ingat ya.
Dan verb ing tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa ya, nggak boleh I playing, itu salah, nggak boleh langsung dari subjek langsung ke verb ing, itu salah, bukan kalimat namanya. Makanya verb 1, verb 2 tidak diikuti oleh verb ing. Jadi kalau kalian bingung membedakan mana verb 3 dengan verb 2 karena mereka sama-sama ujungnya adalah ed, nah cara membedakannya, lihat kalau dia berdiri sendiri itu adalah verb 2. Tapi kalau tidak berdiri sendiri ada verb 1 lagi atau ada to be, itu adalah verb 3. Oke. Nah, contohnya saya sedang mandi ketika kamu datang. Nah, di sini ada ketika ya. Nah, ada ketika. Tadi kan ada when atau while. Berarti when atau while. Nah, berarti yang jadi verbnya, yang jadi kata kerjanya, induk kalimatnya adalah saya sedang mandi. Kalau ini adalah ke anak kalimatnya aja ya, keterangan waktu atau keterangan waktu yang ketika kamu datang. Nah, berarti saya sedang mandi, I was talking, shower, when atau while ya, boleh while deh. Well, you came. Oke, kenapa pakai verb 2 di sini? Nah, while atau when itu diikuti oleh verb 2 ya, karena ketika itu udah ada berlalu ya. Oke, pada jam 8 kemarin saya sedang tidur, berarti at 7 o'clock. At 7 o'clock yesterday, I was sleeping. Oke. Jadi yang nggak boleh itu I am sleeping. Nggak mungkin dong kalau sedang tidur berbicara. Tapi benernya adalah I was sleeping. Tadi saya pada jam 8 tadi saya sedang tidur, tuh maksudnya. Oke, next. Selanjutnya ketika kamu datang saya menangis. Nah, yang jadi keterangan waktu adalah ketika kamu datang. Oke. When, ingat tadi diikuti oleh past ya. When you came. Sedangnya berarti I was crying. When you came, I was crying. Okay, next. Perfect, past perfect. Nah, ini kalimat yang banyak diragukan oleh English learners ya. Oke, jadi maksud dari past perfect itu adalah suatu kejadian yang sudah atau belum selesai pada suatu kejadian yang sudah lalu. Kalau present masih sama aja sih, cuma beda waktunya aja dan beda ciri-ciri. Maksudnya sebenarnya sama aja sih kalau menurut saya ya. Artinya sama-sama sudah kalau positif, kalau negatif adalah belum. Nah, keterangan waktunya, ciri-cirinya di sini boleh by, boleh before, boleh after. Nah, by ini artinya pada waktu. Before and after. Before sebelum, after sesudah. Nah, ini nggak berdiri sendiri ya. Karena waktunya apa waktunya? Kalau misalnya sebelum kamu datang maka diikuti oleh past tense before. Setelah kamu datang berarti diikuti juga oleh past tense. Jadi before and after boleh diikuti oleh past tense atau boleh diikuti oleh keterangan waktu yang udah berlalu. Artinya maksudnya adalah sudah. Tapi di sini ada dua kejadian yang sudah terjadi pada waktu yang sudah berlalu juga, itu maksudnya. Nah, keterangan waktu rumus yang kita pakai itu adalah subjek, setelah subjek had. Jadi seluruh dari subjek boleh menggunakan had. Beda kalau present perfect itu auxiliary-nya has dengan have, tergantung dengan have ya. Tergantung dengan subjeknya apa. Kalau subjeknya tunggal maka kita pakai adalah she atau he, ya kan? Kecuali untuk I itu adalah I have. Kalau pas seluruh subjek menggunakan had, kemudian diikuti oleh verb 3. Kalau nggak ada verb maka digantikan oleh been. Jadi nggak boleh dua-duanya. Yang boleh dua-duanya itu been plus verb 3 itu jadi kalimat pasif. Tapi kita bahas di sini adalah kalimat aktif. Ulang lagi ya rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah subjek, had, kemudian verb 3 atau been. Nah, oke. Tadi ada before, ada by. By itu artinya pada waktu ya. Oke, kita masuk dulu rumusnya. Yang pertama, saya sudah makan sebelum kamu datang.
Saya sudah makan. Yang mana sudahnya? Berarti yang kalimat pertama, saya sudah makan. I had got lunch, boleh. Atau boleh juga I have eaten, tapi jarang ya. Kalau bule itu ngomongnya kalau makan siang berarti I had got lunch. Kalau makan kalau sarapan berarti I had breakfast. I had got breakfast. Nah, I had got lunch. Lunch ya. Sebelum berarti before you came. Nah, jadi ingat kata waktunya adalah before, ya kan? Tadi untuk present adalah while atau when. Untuk continuous past tense ya. Kemudian dia sudah berbicara pada guru, berarti ada sudahnya juga. She had talk. She had talk to the, atau boleh spoken aja deh. She had spoken, karena spoken itu adalah bab 3 dari speak and spoke ya. She had spoken to the teacher. Sesudah berarti after. Sesudah apa? Kamu menjelaskan. You explain it. Okay, done. Okay, that's all my explanation, and see you.